Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-ikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang duduk bersimpu pagi hari ini tercatat dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Insyaallah bapak-bapak dapat syafaat semua. Karena yang ceramah Ustaz Sa'ad syafaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat syafaat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Jami Al-Hidayah, orang tua kita Bapak Haji Nean beserta pengurusnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Kuliah Suku Ahad Gabungan, orang tua kita, guru kita Ustaz Randes Haji Madani bin Haji Madani. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Jum Handad, Kiai Haji Hamzah Ahmad, Kiai Haji Sulaiman Rahimin, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para jamaah, ketua-ketua masjid yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjim dan mahabbah saya, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Secara etimologi, secara bahasa, Zulqa'dah itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, Zul dan Qa'dah. Zul artinya memiliki, asal katanya Zu. Qa'dah artinya duduk, asal katanya qa'ada yaqulu qu'udan. Jadi secara bahasa bulan Zulqa'dah artinya bulan duduk. Artinya bulan apa? Duduk. Kenapa bulan Zulqa'dah dinamakan bulan Zulqa'dah? Kenapa bulan Zulqa'dah dinamakan bulan duduk? Ini diambil dari kebiasaan orang Arab. Apa itu kebiasaan orang Arab? Di dalam Al-Quran surat Al-Quraish, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatan syita'i wa shayf. Ilafihim, kebiasaan orang Quraisy. Siapa itu orang Quraisy? Dia orang Arab. Siapa itu orang Quraisy?
baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu ya berarti orang Arab. Dan orang Quraisy itu, suku Quraisy ini adalah suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yang menjaga dan melayani Ka'bah. Bahkan mereka juga orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan orang-orang Mekah dan orang-orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil. Surat apa itu? Al-Fil. Jadi bulan Zulqa'dah yang dinamakan bulan Qudub ini diambil dari kebiasaan orang Arab. Apa kebiasaan orang Arab? Rihlatas sitahi wasai. Selalu melakukan perjalanan baik itu di musim panas maupun di musim dingin. Para ulama mengatakan kata lam diila fi Quraisy dalam ayat ini itu artinya lam taukid, ya, artinya kebiasaan melakukan perjalanan ini sangat luar biasa, ya. Jadi mereka ini orang Arab yang kebiasaan melakukan perjalanan, tapi perjalanannya ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena mereka melakukan perjalanan berani meninggalkan orang tuanya, berani meninggalkan istrinya, berani meninggalkan anaknya, berani meninggalkan saudara-saudaranya, berani meninggalkan kampung halamannya. Karena kebiasaan orang Arab ini, maka perjalanannya nanti kita kenal dengan perjalanan dakwah. Karena perjalanan dakwah orang Arab ini, mereka menyebarkan agama Islam. Karena saking dahsyatnya perjalanan dakwahnya ini, akhirnya perjalanan dakwah ini menyiarkan agama ini, agama Islam sampai ke negeri kita. Alhamdulillah. Karena perjalanan dakwah ini, akhirnya kita mengenal agama Islam. Kita mengenal Allah Subhanahu, kita mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan perjalanan ini dia jadikan misi perjalanan dakwah sehingga Islam bisa masuk ke negeri kita. Kira-kira Indonesia jauh lah dari Arab. Oh, jauh. Dulu 2012 saya naik pesawat 12 jam. Sekarang 2025 naik pesawat berapa jam? 9 jam. Besok 2030 mungkin 1 jam. Kata B.J. Habibie, dengan kemajuan teknologi. Sekarang aja nih yang teknologinya maju, Arab jauh. Bagaimana orang dulu? Kagak ada pesawat, kagak ada kapal laut. Berarti perjalanan dakwahnya luar biasa. Makanya kita bersyukur, ya. Makanya perjalanan ini, adat ini, ya Allah cantumkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya orang Arab tidak punya kebiasaan melakukan perjalanan, mungkin kita tidak mengenal Allah Subhanahu. Makanya nanti masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa versi, ya. Yang pertama adalah versi Guzarat. Tahu Guzarat enggak? India yang sekarang lagi perang sama Pakistan. Dulu, ya, India itu satu wilayah, Pak, dikuasai oleh umat Islam. Nama dinastinya itu dinasti Mughal. Nah, dinasti Mughal itu, ya, nanti kekuasaannya itu yang meliputi 4 negara. Karena tahun 1924
Islam runtuh, maka dinasti Mughal juga runtuh. Maka dinasti Mughal itu nanti pecah menjadi 4 negara. Yang Islam jadi Pakistan, yang Hindu menjadi India, yang Hindu lagi menjadi Sri Lanka, nanti yang Islam lagi menjadi Bangladesh. Makanya sekarang lagi perang antara India dan Pakistan. Memang wilayahnya dekat, Pak. Ya, di sini India, di sini Pakistan, di sini Afghanistan, di sini Iran, ya. Nah, di samping Pakistan itu adalah India dekat. Ya, tapi kalau luar melihat petanya, memang yang lebih luas itu adalah India. Lalu apalagi buktinya? Kalau Islam pernah berkuasa di India, ya buktinya itu. Ya, ada bangunan namanya Taj Mahal. Ya, ada filmnya juga tuh. Ya, Joda Akbar. Nah, menonton film Joda Akbar nggak? Nah, Joda Akbar itu yang menerangkan tentang ya umat Islam ya pernah berkuasa di India. Alhamdulillah. Ya, ini karena perjalanan dakwah nih. Ya, sehingga Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Ya, Gujarat itu dari India. Makanya juga kita bisa melihat ya India ini juga termasuk menurut saya yang negara yang maju ya. Ada ulama-ulamanya tingkat internasional ya. Ya. Bahkan filmnya juga setingkat Amerika ya. Kalau di Amerika ada Hollywood, kalau dia ada Hollywood. Kalau sering nonton nih. Di juga sebuah ada saat kan. Sering nonton nih ya. Ya, alhamdulillah. Jadi India ini dahsyat luar biasa. Ya, cuman kalau saya lihat India ini, ya mudah-mudahan masuk itu nggak jadi moderasinya kurang. Sama umat Islam bencetnya luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, ya masuknya Islam di Indonesia itu ada namanya versi Iran, jalur Persia. Kalau sekarang Persia itu Iran. Dulu Persia itu nama dinastinya adalah dinasti Safawiyah. Dinasti Safawa ini sebenarnya organisasi pengajian dengan aliran Syiah. Lama-lama menjadi organisasi politik, lama-lama menjadi negara yang kita kenal dengan negara Iran. Apa buktinya? Ya, jalur Persia, jalur Iran, jalur Syiah masuk ke Indonesia. Apa buktinya? Buktinya di Indonesia ada juga ya orang-orang Islam dengan aliran Syiah. Ya, yang ketiga nih di jalur yang sangat direkomendasikan bahwasanya Islam ini masuk dia dari jalur Mekah dan Madinah. Apa buktinya? Buktinya rata-rata orang Islam yang ada di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Alhamdulillah. Jadi lah dari jadi kata Zulqa'dah diambil dari kebiasaan orang Arab. Apa kebiasaan orang Arab? Melakukan perjalanan. Akan tetapi ketika berada di bulan Zulqa'dah, ketika memasuki bulan Zulqa'dah, orang-orang Arab tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan berpergian. Mereka hanya menetap di Mekah. Mereka hanya duduk saja di Mekah. Untuk apa? Untuk menyambut tamu-tamu Allah, jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Maka oleh sebab itu akhirnya karena di bulan Zulqa'dah mereka hanya duduk saja, maka dinamakanlah bulan Zulqa'dah dengan bulan duduk saja. Alhamdulillah. Kalau di Betawi lain, Zulqa'dah dinamakan bulan Apit. Diambil dari kata-kata kejepit dari bulan Syawal dengan bulan Dzulhijjah. Kalau kata orang Betawi dulu kagak boleh ngapain itu bulan ya, nggak boleh disebutin dah ya. Sebenarnya karena apa sih nggak boleh kawinin, nggak boleh pesta, nggak boleh bangun rumah, nggak boleh renovasi, karena habis bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Apa yang kita bulan Dzulhijjah? Apa yang kita bulan Dzulhijjah? Potong kambing, potong sapi. Kalau buat bangun
di bulan Dzulhijjah kita bisa beli kambing, alhamdulillah. Motor PC-nya kita Alin duitnya, jangan semua habis. Masa sapi 25 juta kita beli tidak. Alhamdulillah. Ini masih boleh lanjut. Lanjut ya. 5 minutes again. Kayak Sulaiman. Ada beberapa keutamaan bulan Zulqa'dah. Yang pertama, bulan Zulqa'dah itu termasuk arba'atul hurum. Sebagaimana firman Allah, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis Nabi menerangkan 4 bulan tersebut. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Yang kedua, bulan Zulqa'dah termasuk Ashurul Ma'lumat. Sebagaimana firman Allah, Al-Hajju Ashurul Ma'lumat. Jadi proses ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji itu sudah diketahui bulan-bulannya. Para ulama mengatakan dari bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan puncaknya nanti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Jawab. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Adi Hasim. Ya. Malam-malam apa yang paling utama? Malam Lailatul Qadar. Dalilnya apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam yang paling baik malam Lailatul. Kalau malam saya kagak bisa ibadah, ngantuk. Udah sekarang siang. Siang apa yang paling baik? Hah? Jumat. Duha katanya. Kurang kompak jawabannya. Malam jawab. Malam apa yang paling baik? Lailatul Qadar. Yang penting ya. Malam apa yang paling baik? Malam Lailatul Qadar. Kalau malam mau lebih ibadah, mantuk. Udah sekarang siang. Ada siang paling baik. Siang apa yang paling baik? Jumat. Gampang. Siang di hari Arafah. Ya. Arafah ya. Siang di hari Arafah. Ya sekarang ngomong. Jadi nanti kalau saya tanya tahun depan bisa jawab dengan tinggal. Ya. Malam apa yang paling baik? Pada Siang apa yang paling baik? Siang di hari Arafah. Makanya nanti proses ibadah haji puncaknya adalah 9 Dzulhijjah dan puncaknya adalah di siang hari. Nanti proses bagaimana itu terjadi di siang hari, kalau saya disuruh ceramah saya ceritain tentang kenapa siang hari di 9 Dzulhijjah menjadi hari yang paling utama